Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Fildani 75 akan memaparkan hasil analisis saya terkait adanya gaya bahasa pada puisi Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra. Puisi Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra merupakan puisi yang secara garis besar menceritakan tentang keadaan ataupun kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu, mengenai kesenjangan sosial yang sering terjadi di masyarakatnya, serta ketidakadilan yang sering menindas orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Setelah menganalisis puisi Sajak Sebatang Lisong, saya menemukan adanya 5 gaya bahasa yang terdapat di dalam puisi. Yang pertama ada majas metonimia, yang kedua majas hiperbola, yang ketiga majas anafora, yang keempat majas pleonasme, dan yang kelima majas personifikasi. Majas yang pertama adalah majas metonimia. Majas metonimia merupakan salah satu jenis majas perbandingan, yaitu gaya bahasa yang mengungkapkan suatu hal dengan menggunakan kata lain yang hubungannya sangat erat, yang sudah disetujui ataupun sudah disepakati. Pada metonimia ini biasanya digunakan kata-kata merek, label, ataupun ciri khusus dari suatu benda. Pada puisi Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra, majas metonimia ini ditemukan pada bait pertama, yaitu pada kalimat menghisap sebatang lisong. Kata lisong di sini termasuk metonimia karena merupakan kata lain dari rokok. Yang keduanya ini memiliki hubungan sangat erat. Majas yang kedua ada majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan sesuatu. Pada puisi Sajak Sebatang Lisong ditemukan majas hiperbola pada bait pertama dan bait keempat. Pada bait pertama ditunjukkan pada kalimat berak di atas kepala mereka, yang tentunya hal ini termasuk ke dalam majas hiperbola karena terlalu berlebih-lebihan. Melihat referensi dari KBBI, kata berak ini memiliki persamaan arti dengan kata defekasi atau buang air besar, yang jika dilihat secara nyata tidak mungkin seseorang akan melakukan berak atau defekasi di atas kepala orang lain, yang tentunya hal ini menjadikan pemilihan kata berak terlalu berlebih-lebihan. Kemudian majas hiperbola yang kedua ditemukan pada bait keempat yang berbunyi 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Yang tentunya ini maknanya terlalu berlebihan. Majas yang ketiga ada majas anafora. Majas anafora merupakan salah satu jenis majas repetisi, yaitu yang merupakan gaya bahasa yang berwujud perulangan kata pertama pada setiap baris ataupun kalimat. Pada puisi Sajak Sebatang Lisong, majas anafora ini ditemukan pada bait keempat, pada baris pertama, pada baris ketiga sampai dengan baris keenam, yaitu pada kalimat yang berbunyi tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Repetisi atau perulangan kata tanpa yang berulang kali inilah yang menyebabkan bait keempat pada kalimat ketiga sampai dengan kalimat keenam ini bermajas anafora karena terjadi pengulangan kata tanpa itu tadi. Majas yang keempat ada majas pleonasme. Majas pleonasme merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata secara berlebihan yang tidak semestinya, atau secara singkat dapat dikatakan bahwa majas pleonasme merupakan gaya bahasa dengan menambahkan keterangan pada pernyataan yang semestinya tidak dilakukan. Pada puisi Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra ini ditemukan pada bait kedua, pada kalimat pertama dan kalimat kedua, yaitu yang berbunyi matahari terbit, fajar tiba. Kata fajar dan matahari merupakan dua kata yang saling bersinonim, yaitu yang memiliki arti yang sama. Maka dari itu, penulisan frasa fajar tiba setelah matahari terbit merupakan suatu hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena keduanya ini memiliki arti yang sama. Maka dari itu, kedua kalimat inilah yang mencirikan bahwa terdapat majas pleonasme.
Majas yang kelima adalah majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan gaya bahasa yang mengibaratkan benda mati seolah-olah hidup. Pada puisi Sajak Sebatang Lisong ini ditemukan majas personifikasi pada bait ke-7, yaitu pada kalimat yang berbunyi langit pesta warna di dalam senjakala. Kata langit pesta menunjukkan adanya majas personifikasi karena secara tidak langsung menunjukkan bahwa langit yang benda mati seolah-olah memiliki sikap atau ciri seperti makhluk hidup, yaitu yang dapat berpesta. Demikian analisis yang saya temukan pada puisi Sajak Sebatang Lisong. Apabila ada kesalahan dari tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.